Halo, jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel. Channel yang berisikan tentang cerpen yang dikombinasi dengan motor vlog. Sekarang kita ke cerpen dulu, habis itu nanti ke motor vlog. Sore itu, aku lagi duduk-duduk santai di depan tempat kerjaku. Oh ya, aku bekerja sebagai buruh bangunan. Namaku Prapto, wajahku biasa-biasa saja, tapi tubuhku kekar karena sering angkat beban waktu kerja. Aku berasal dari desa, sedang di sini merantau untuk mencari rezeki. Umurku 25 tahun, masih bujang dan belum menikah. Aku kerja pindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Di sini, di kota ini, aku baru sebulan, yang targetnya 2 bulan selesai. Di tengah lamunanku, aku dibuat kaget. Ada suara cewek memanggilku. Mas Prapto, minta tolong dong. Ternyata suara yang memanggilku adalah Mbak Wati. Rumahnya sebelahan dengan proyek tempatku bekerja. Dia minta tolong untuk benerin keran di rumahnya yang lagi rusak. Aku pun langsung bergegas ke rumah Mbak Wati. Mbak Wati orangnya cantik, tubuhnya ramping, wajahnya halus, glowing, dan enak untuk dipandang. Sepengetahuanku, dia seorang janda kembang yang belum punya anak. Dia pisah dari suaminya karena tak diberi nafkah. Setelah sampai di rumah Mbak Wati, aku langsung benerin keran yang rusak. Tak lama aku benerin, cuman sebentar sudah selesai. Aku pun pamit pulang. Namun sebelum pulang, Mbak Wati minta nomor HP-ku. Katanya buat jaga-jaga, kalau minta tolong tinggal telepon. Oh ya, rumah Mbak Wati cukup mewah dan besar. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar sebagai manajer. Tapi biarpun rumahnya cukup besar, dia cuma tinggal berdua dengan pembantunya, yang juga seorang perempuan. Makanya setiap kali ada kerusakan di rumahnya, dia tidak bisa benerin. Dia minta tolong ke tetangga. Hari berikutnya di malam hari, aku rebahan di kamar kontrakanku. Aku yang lama jomblo, berkhayal punya pacar seperti Mbak Wati. HP-ku berbunyi. Aku lihat ternyata ada WA. Mas, maaf, minta tolong ke rumahku, benerin lampu mas, dari Wati. Ternyata WA dari Mbak Wati. Tanpa basa-basi, aku pun langsung bergegas menuju rumah Mbak Wati. Sesampainya di sana, aku pun terperangah dan jakunku naik turun melihat Mbak Wati hanya mengenakan pakaian tidur yang tipis. Aku pun langsung menuju ruang yang lampunya mati dan aku ganti dengan yang baru. Setelah selesai, aku tidak langsung pulang. Kita ngobrol-ngobrol banyak hal di teras depan rumah Mbak Wati. Sambil sesekali aku perhatiin tubuh Mbak Wati. Dia kelihatannya juga sadar kalau aku liatin. Sejak saat itu, aku dan Mbak Wati semakin akrab. Kita juga sering keluar bareng, walau hanya sekedar untuk cari makan. Waktu itu malam hari, aku ditelepon untuk ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, aku kaget setengah mati. Tanpa ada kata-kata, dia langsung nyosor bibirku dan berkata, "Mas, puasin aku malam ini. Sudah lama aku tidak melakukan permainan ini, mas." Sebagai laki-laki normal, aku pun terangsang. Dan malam itu, aku dan Mbak Wati bergumul dan bercumbu di kamarnya. Semenjak kejadian itu, kita sering melakukannya.
Dan tanpa kusadari, pekerjaan di proyek sudah rampung. Dengan berat hati, aku pun harus pulang kampung dan berpisah dengan Mbak Wati. Setelah itu, kita tetap berkomunikasi walau cuma pakai telepon. Oke guys, itu tadi ya untuk cerita kali ini. Sudah kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang kita ke motor vlog. Ya, saya habis cerita ke motor vlog. Nah, untuk edisi kali ini saya ada di kampung-kampung. Dari kampung ke kampung. Oh, ini sekarang udah ada jalan pas ini. Jalan baru. Saya malah baru tahu kalau di sini ada jalan, guys. Kita belok kanan. Nah, di kiri saya ini ada tanaman tebu. Bahan dasar dari gula pasir, guys. Biasanya ini dari pihak pabrik gula itu menyewa sawah untuk ditanami tebu begitu. Nah, nanti ya dibagi, maksudnya dikasih uang begitu. Yang punya sawah dikasih, namanya nyewa. Ya kayak gitu ya, dari tebunya itu ditanam di sawah-sawah warga dengan cara disewa. Dulu waktu kecil saya pernah itu ya, kan ada di Ceper itu ada pabrik gula. Nah, waktu panen tebu itu kan bawanya pakai kayak kereta itu loh. Sepur. Nah, pas lewat pada nyari duduti. Ditarik itu ya tebunya. Nah, begitu itu banyak sekali. Nanti ada yang jagain. Yang jagain itu namanya CB. Nah, itu yang marahin kita kalau kita ngambil tebu dari kereta itu. Itu jadi kenang-kenangan tersendiri ya, sampai sekarang masih inget. Itu dulu ya waktu masih kecil. Sekarang wah, kok nggak bisa ini, guys. Sudah, kita lewat sana saja balik. Lewat situ nggak bisa. Lewatnya sini saja. Nah, ini ya. Ya itu tadi ya, kalau kereta bawa tebu itu jadi kenangan tersendiri sewaktu kecil. Waktu kecil saya dulu begitu itu. Wah, ini bagus ini. Di pinggir sawah ditanami apa, bunga-bunga. Nah, ada tanaman tembakau. Tembakau. Ya, tembakau itu ya tergantung juga ya. Kalau pas lagi baik ya panennya banyak. Walah, sini ya tutup semua lah ya. Ya sudah, kita lewat sini, guys. Jalannya ditutup. Ada apa ini? Seharusnya lewat tadi bisa ini.
Di kampung-kampung sama COVID ini itu banyak ditutup kayak gitu ya. Jadi mereka untuk mengantisipasi ya, jangan sampai COVID-nya masuk di daerah mereka. Makanya di kampung-kampung itu sama ditutup dan dikasih satu jalur saja. Baru kali ini ya kena pandemi lama sekali virus. Dulu-dulu nggak pernah ya kayak gini. Baru kali ini saya tanya ke orang tua-tua juga belum pernah selama hidupnya. Baru kali ini ya kena virus lama dan membawa dampak yang cukup besar kepada kita semua. Ya sudah, untuk jumpa kita kali ini sekian dulu ya guys ya. Ya, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.